Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala temukan kita setelah salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Mengingat ya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Bulan yang di penghujung semua usaha kita, kalau berhasil meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada surga dengan pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan yang disediakan bagi mereka yang berpuasa dengan kualitas terbaik. Karenanya sejak malam pertama Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat, masyarakat binaan beliau secara langsung, generasi terbaik. Dan pesan ini juga berlaku bagi seluruh umat beliau pasca generasi terbaik tersebut, terkecuali kita. Apa pesan beliau? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan subbidatis syayatin wa maratul jin wa buttihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab wa ghulliqat abwabun nar wa lam yubtah minha bab wa nada munadin bis sama ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir fa inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Bila datang malam pertama Ramadan,
maka setan-setan semua dibelenggu dan jin-jin nakal pun dibelenggu, dan seluruh pintu surga dibuka, tidak satu pun ditutup, dan seluruh pintu neraka ditutup, tidak satu pun dibuka. Saat itu ada yang menyeru di langit, kata Rasulullah SAW, walaupun tidak terdengar oleh kita, bahkan oleh sahabat Nabi SAW, tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ada seruan setiap malam pertama Ramadan. Apa seruan itu? Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, lakukan. Wahai orang yang ingin melakukan kemaksiatan, stoplah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan. Jadi pembebasan dari api neraka itu sama dengan durasinya dengan bentangan ampunan dosa yang Allah tebarkan sepanjang Ramadan, setara pula dengan waktu Allah turunkan rahmat selama bulan Ramadan. Jadi setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan ini bertentangan dengan keyakinan sebagian besar kaum muslimin yang membagi Ramadan itu dalam 3 bagian. 10 hari pertama dengan ampunan dosa, 10 hari kedua rahmat, 10 hari ketiga terbebas dari api neraka. Hadis ini lemah, kata Imam Ibnu Khuzaimah, karena terkait dengan seorang yang bernama Zaid bin Ali bin Jada'an. Dia hafalannya buruk karena kontennya berkaitan dengan akidah, maka ini mutlak tidak boleh diamalkan, apalagi hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang baru saya bawakan tadi. Karenanya hadis ini kemudian menjadi dhaif mungkar, tidak boleh diamalkan, menjadi dasar keyakinan kita membagi Ramadan dengan 3 bagian itu. Nah, di antara keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, dan sekian banyak keistimewaan, adalah ada momen setiap malam itu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hambanya dari api neraka. Dengan catatan, selama Ramadan kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketakwaan kepada Allah, baik menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Ini pesan dari Rasulullah SAW, dan juga ini adalah pesan dari langit setiap tiba datang malam pertama Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarri aksir. Wahai orang yang melakukan kebaikan, lakukan. Wahai orang yang ingin melakukan kemaksiatan, stoplah. Ini artinya sebisa mungkin di bulan mulia ini kita tidak melakukan kecuali ketakwaan kepada Allah, baik menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Artinya kita tidak boleh masuk ke dalam Ramadan ini tanpa ilmu. Kalau amal kita ingin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengamalkan suatu amal di bulan mulia ini secara khusus,
hanya berdasarkan apa yang kita dapatkan di lingkungan kita, tanpa meng-cross check, mencari tahu tentang sumber dan dasarnya. Andai kata ada dasarnya, apakah sudah dipastikan kualitas hadisnya itu memenuhi syarat untuk diterima atau tidak? Maka amal kita sia-sia. Peluang untuk terhindar dari api neraka, ya kan, semakin kecil. Ya kan? Sebab terhindar dari api neraka ini syaratnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikatakan melakukan ketaatan kepada Allah, kalau yang dilakukan itu adalah amal yang disyariatkan, dilakukan dengan cara yang disyariatkan, dan peruntukannya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti negara kita tercinta, di mana Islam baru masuk ke negeri kita tercinta ini di abad kedua Hijriah, atau bertepatan dengan abad ke-8 Masehi. Ini berdasarkan bukti arkeologi, duit benggolan yang ditemukan di Parlak, dan bahwa ini di Aceh, Parlak itu Aceh. Jadi diperkirakan abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Sementara agama dan penduduk setempat saya itu antara Hindu dan Buddha, yang menganut paham animisme dan dinamisme. Tidak tertutup kemungkinan pengaruh budaya itu akan bercampur, ya kan, dengan syariat Islam. Apalagi salah satu cara para juru dakwah pada saat itu, metode yang digunakan untuk mendakwahi khususnya penduduk Jawa melalui pendekatan budaya, di mana orang Jawa banyak budaya yang bersumber dari keyakinan dan ajaran nenek moyang mereka. Nah, di antara yang mereka lakukan adalah yaitu ziarah kubur massal, ya kan, yang dikenal dengan nyadran itu. Ini berasal dari agama Hindu Buddha, ya kan, itu di abad 14 Masehi. Maka para juru dakwah pada saat itu mencoba mendekati budaya lokal dengan menyisipkan ajaran Islam, ya kan, terhadap budaya-budaya setempat itu. Dilakukan adaptasi, lalu kemudian dilakukan modifikasi, di mana acara nyadran itu yang tadinya adalah menghormati leluhur, lalu kemudian diberikan semacam pembenaran, ya, dengan melakukan ziarah kubur, ya kan. Namun sebagian tradisinya masih tetap dilakukan, seperti bersih-bersih kuburan dari rumput-rumput dan seterusnya gitu kan, dan dibuat kenduri, makanan, belaskan daun pisang, dan sebagian masyarakat Jawa sampai sekarang itu masih melakukan itu. Kalau itu dilakukan oleh orang Hindu dan Buddha, ya silahkan, karena itu memang ajaran agama nenek moyang mereka. Tetapi kita
tidak boleh melakukannya, ya kan? Sebab tidak ada dalil yang mengkhususkan ziarah kubur itu, ya kan, setiap menjelang Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyadil qabri ala fazuruha. Dan dalam riwayat lain, fa innaha tudzakkirul maut. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah itu. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kematian. Ini perintah umum untuk ziarah kubur. Tidak ditentukan kuburannya siapa, tidak kemudian ditentukan kapan dilakukan ziarah itu, maka perintah ini tetap pada kemutlakannya. Ketika kita membatasi kemutlakan perintah, itu perlu dalil. Ketika tidak ada dalil, maka disinilah terjadi perbuatan bid'ah itu. Taqyidul mutlak, mengikat sesuatu yang sifatnya mutlak, membatasi kemutlakan apa? Perintah. Ya kan? Ini termasuk apa? Cara atau kaidah bid'ah dari 23 kaidah bid'ah itu. Sekaligus di saat yang sama menyelisih sunnah tarkiyahnya Rasulullah SAW. Sunnah tarkiyah itu ada pendorong untuk dilakukan, ada perintah ziarah kubur, dan di zaman Rasulullah juga ada kuburan, ada juga bulan Ramadannya, ada pendorong. Dan tidak ada penghalang bagi beliau untuk melakukannya. Namun beliau tidak pernah selama hidupnya, di mana beliau pernah puasa kurang lebih 8 kali. Karena Ramadan ini disyariatkan, puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Artinya paling tidak minimal dia 8 kali melakukan puasa atau berjumpa dengan Ramadan sejak disyariatkan puasa padanya. Tidak pernah walau 1 kali pun beliau mengawali Ramadan, tidak pula menganjurkan sahabat untuk ziarah kubur. Maka pengkhususan ziarah kubur ini adalah termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Apalagi kalau asal muasal itu sejatinya, kalau kita di Indonesia ini adalah itu mengadopsi tradisi Hindu dan Buddha sejak abad ke-14 Masehi. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, kita mengingkari itu bukan ziarah kuburnya, tapi pengkhususan dan rutinitasnya. Kalau misalkan pas kita pergi, saya pulang ke Kalimantan misalkan, lalu kemudian saya tidak ada niat, saya silaturahim tujuan utama ke kampung saya, lalu ziarah ke makam orang tua saya, boleh apa tidak? Boleh saja, walau itu menjelang Ramadan. Ya, tapi yang masalah adalah ketika dirutinkan dan dikhususkan, ya kan, kepergian saya ke Kalimantan misalkan hanya untuk ziarah kubur, ini yang masalah, ya kan? Ini percampuran antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Kita berterima kasih kepada juru dakwah saat itu, mereka berusaha untuk mendekati, ya kan, penduduk setempat dengan ajaran Islam. Namun setelah mereka masuk Islam, tugas kita dan kewajiban kita untuk lakukan koreksi
terhadap kesalahan itu. Ya, kita nggak boleh juga menghina mereka. Alhamdulillah mereka berjuang semampu yang mereka bisa kan. Seperti tapi tidak boleh kita menutup mata apa yang mereka lakukan itu harus ditimbang ya kan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, betul apa tidak kan begitu. Kalau benar kita lestarikan, ya kalau salah ya kita tinggalkan. Tanpa harus kita merendahkan mereka, tidak. Ya kan mereka berjuang untuk Islam kan. Ya walaupun ada kesalahan, satu hal yang wajar. Ya sekalian yang subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian di samping itu, potensi melakukan kesalahan dan perbuatan bid'ah di bulan Ramadan ini, ya kan bisa disebabkan kenapa? Minimnya literasi agama itu. Jarang orang yang peduli dan mendalami agama secara mendalam. Kadang ada yang menunjukkan diri ilmu agamanya itu ketika di TK saja. Habis itu masuk SD, SMP, SMA. Ya kan? Jadi ilmu sholatnya, wudhunya, puasanya, ya ilmu waktu TK itu. Ya kalau benar, kalau tidak. Dan kita tidak pernah mau memverifikasi apakah amal yang kita lakukan itu benar atau tidak. Ya kan? Contoh misalkan terkait dengan masalah ini. Kenapa orang kita di bulan Ramadan, ya kan, ketika berniat puasa itu rame-rame dilapatkan selalu setiap habis tarawih, dilakukan secara berjamaah, ya kan, dan kemudian dilafatkan. Pernah nggak kita mencari tahu dasarnya di mana? Ya kan? Kalau kita telusuri, jangankan kitab-kitab hadis, kalau kitab-kitab hadis pasti nggak ada. Jangan cari yang yang palsunya pun nggak ada. Ya kan? Coba cari di kitab-kitab fikih Mu'tabar Madzhab Syafi'i. Apalagi dialog, nggak akan pernah ditemukan itu. Doa bersama, berniat bersama pasca tarawih. Namun kita dapatkan dari kecil seperti itu, termasuk saya. Karena begitulah yang kita dapatkan dari kakek, dari ayah, dari abang-abang. Tanpa pernah kita mencari tahu. Tapi begitu telusuri, ternyata ini budaya yang tidak bersumber dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, termasuk dari kitab-kitab ulama madhab yang mu'tabar. Dasarnya niat itu ada. Di antaranya hadis riwayat Imam Nasa'i, Ad-Darimi, dari sahabat mulia Abdullah bin Umar dari Hafsah, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyabalah." Barang siapa yang tidak mencanangkan niat puasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Kecuali puasa sunnah. Boleh, karena suatu hari dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah dan berkata, "Hal indakum syai'?" Kalian punya makanan apa tidak? Kata Aisyah, tidak. Kemudian Rasul berkata, "Idzan ana shaim." Kalau gitu saya berpuasa. Dan anehnya hadis ini dijadikan itu dalil kalau Rasulullah melafadzkan niat. Coba cari syarahnya, nggak ada satupun ulama yang menjadikan dalil ini sebagai dasar pelafatan niat itu. Di kita ini masya Allah nggak ada rotan akar pun jadi. Ya kalau buat kebutuhan duniawi silakan, untuk akhirat nggak boleh, ya kan?
Tapi untuk puasa Ramadan itu wajib dilakukan niatnya di malam hari. Kata malam itu terbentang sejak terbenam matahari di tanggal 1 Ramadan itu sampai kemudian sampai terbit fajar. Pada saat adzan subuh dikumandangkan, itu waktunya. Kita boleh berniat kapan saja dari waktu yang tersedia. Tapi ketika kita mengkhususkan waktu tertentu setiap habis tarawih, ya kan? Disinilah terjadi penyimpangan itu. Sebab Rasulullah tidak pernah membatasi niat itu kapan. Yang penting di malam hari. Pengkhususan niat itu, apalagi dengan cara tertentu, itu perlu dalil. Ibadah itu tidak cukup hanya ada dasarnya, Pak. Itu penting ada dasarnya. Di samping itu yang kedua, pastikan cara pengamalannya pun sesuai dengan tuntunan yang ada. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, contoh kasus, membawakan satu hadis dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis yang sama ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur sahabat mulia yang sama, tentang seorang sahabat yang masuk ke dalam Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Sahabat mulia mengatakan, lamma dakhala Rasulullah al-masjid idakhala ma'hu rajul faqama ar-rajul yusalli falamma qada salatahu sallama 'ala an-nabi faradahu faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ketika Rasulullah masuk dalam masjid, masuk bersamanya seorang. Lalu orang ini berdiri salat. Setelah selesai salat, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Setelah menjawab salamnya, Rasulullah berkata kembali, ulangi salat lagi, kamu belum salat. Padahal baru salat, Pak. Dalam riwayat Imam Syafi'i itu diperintahkan mengulang itu sampai 3 kali orang. Pertanyaannya, kenapa sahabat ini diperintahkan untuk mengulang sholatnya? Bukankah sholat itu disyariatkan? Disebutkan kurang lebih 86 kali di Al-Quran, lebih dari 10.000 hadis diriwayatkan kata Imam Bukhari. Lalu kenapa beliau disuruh mengulang sholat padahal bagus sholat? Karena sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Terkait dengan sholat ini, salahnya dia tidak tumaninah, Pak. Artinya tidak cukup di dalam beramal itu ada landasan hukumnya. Tapi pastikan di samping ada landasan hukumnya, caranya sesuai dengan yang disyariatkan. Tidak boleh kita menentukan cara sendiri. Terkait dengan niat, Rasulullah tidak menentukan cara, yang penting niat itu dicanangkan, ditamati dalam rentan waktu malam itu, dari terbenam matahari sampai sebelum adzan subuh dikumandangkan, itu waktunya. Kalau sesekali kita lakukan niat itu, misalkan setelah tarawih, boleh apa tidak? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi merutinkanlah, disitulah letak masalahnya, dan itulah bid'ah. Kenapa? Kena taqyidul mutlak. Sama penjelasan dengan yang pertama, ziarah kubur tadi. Membatasi kemutlakan perintah. Dan juga menyelisih sunnah tarkiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Jadi ziarah kubur dilakukan secara rutin sebelum apa? Ramadan, itu termasuk perbuatan bid'ah. Ya kan? Karena mentakyid kemutlakan perintah dan juga menyelisih sunnah tarkiyahnya Rasulullah SAW. Begitu pula terkait dengan niat, ya kan? Membatasi niatnya, waktu niatnya, itu termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Kalau rutin dilakukan setiap habis sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, terkait dengan cara, itu pelafatan.
Tidak pernah ada pelapatan niat dalam semua ibadah sejak Rasulullah wafat, ya kan? Sampai kemudian 300 tahun kemudian baru muncul itu di eranya Abu Abdullah Az-Zubairi yang meninggal di tahun 317, ada yang mengatakan 320 Masehi. Beliau ulama madhab Syafi'i, ya kan? Ulama madhab Syafi'i. Dan ini adalah bagian dari turunan kesalahan dalam memahami pernyataan Al-Imam Syafi'i dalam pelapatan niat di dalam salat, ya kan? Waktunya mepetnya. Oke, saya potong aja. Ya lengkapnya cari aja kajian tentang sejarah pelapatan niat itu sudah ada. Sehingga saya pernah dulu di Masjid As-Salam pasar Minggu, dia membahas itu, dia ngerekam itu secara utuh kalau nggak salah itu, sama yang di Jakarta Barat, Tawab seingat saya. Oke, cari aja lengkapnya di situ. Karena kalau saya kupas nggak cukup waktunya, ya kan? Jadi jelas itu kesalahan Abu Ubaidah Az-Zubairi ketika memahami pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan dalam penggalan pernyataannya itu, walaysa kasalah fa innaha la tasihu illa bin nutqi. Ya kan? Beda dengan salat, tidak sah salat itu kecuali dilapatkan niat itu. Ini versinya Abu Abdullah Az-Zubairi, dan ini sebetulnya dibantah oleh mayoritas ulama kibar mazhab Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau katakan qala ashabuna qanatu hadzal qail wa laysa hadha muradu Syafi'i walakin muraduhu takbir. Ulama madhab kan berkata, salah orang mengartikan demikian. Bukan itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi yang dimaksud oleh beliau yang didapatkan itu takbir. Artinya kalau tidak didapatkan takbir dalam sholat itu nggak sah, bukan niatnya. Ya kan? Lalu sejak itu terjadi polemik selama kurang lebih 700 tahun sampai lahirnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau wafat 676. Dan ternyata masih berlanjut sampai abad ke-9. Imam Suyuti melakukan penelitian, ulama besar mazhab Syafi'i juga, yang meninggal tahun 911, ada yang mengatakan 909. Dalam kitab beliau muat dalam kitabnya namanya Haqiqatus Sunnah wal Amru bil Ittiba'i wan Nahyu 'anil Ibtida'. Ya kan? Setelah melihat perdebatan panjang yang berlangsung dari abad, ya kan, awal abad ke-4 sampai abad ke-9, beliau simpulkan wa minal bidai aidan al-waswasa fi niyatis salat wa lam yakun hadha min bid'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ashabuhu kanu la yantiquna bi syai'in minan niyyah siwa takbir. Faqad qala Allah ta'ala laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah, kata beliau. Termasuk perbuatan bid'ah adalah waswas dalam niat salat. Ini bukan perbuatan Rasulullah, bukan pula perbuatan sahabat. Mereka dulu sama sekali tidak mendapatkan secuil pun dari niat itu selain takbiratul ihram. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Rasulullah sejak pertama kali salat disyariatkan sampai wafatnya itu enggak pernah melafadzkan dia. Begitu pula seluruh sahabat, seluruh tabi'in, seluruh atba' tabi'in, hatta Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak pernah melafadzkan dia. Dari sini kemudian muncul turunan-turunan niat itu. Muncullah nawaitu sauma ghadin, nawaitu wudu'a, nawaitu ghusla, nawaitu tayammuma, nawaitu. Aslinya itu berawal dari kesalahan itu.
ya kan? Jadi tidak dibenarkan melafadzkan niat, dan secara logika pun itu bertentangan. Karena niat itu kerjaan hati, Pak. Islam itu amal dalam Islam terbagi tiga. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Itu tidak saling mewakili. Semua dilakukan sesuai dengan porsinya. Di antara amal hati itu niat. Makanya ulama mendefinisikan, termasuk Syekh Salim, walaupun ada kesalahan di ujung pernyataan beliau ketika mendefinisikan niat. Ini dalam buku namanya Safinatun Najah. Ini fikih yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'i yang dikaji di pesantren-pesantren. Saya dulu baca itu ketika SMP. Ya kan? Buku ini beliau katakan qasdu syai' muqtarinan bil qid wal mahdu wal qalb wa talaffuz bi sunnah. Niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan, empatnya di dalam hati, dan melafadzkannya sunnah. Ini beliau terpengaruh dengan perdebatan panjang pro kontra tentang pelafatan niat itu. Yang betul tidak ada pelafatan niat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, juga Imam Suyuti, oleh ulama besar mazhab Syafi'i. Memang ada sebagian mazhab Hambali terpengaruh dengan pelafatan niat, termasuk ada sebagian kecil dari mazhab Hanafi. Ya kan? Wal aslu, asalnya itu adalah berangkat dari kesalahpahaman seorang Abu Abdullah Zubairi terhadap pernyataan Imam Syafi'i. Jadi pelafatan niat itu termasuk bidah, termasuk di bulan Ramadan. Nawaitu shauma ghadin, nggak ada, cukup niat lintasan dalam hati itu bahwa niat puasa karena Allah. Nggak perlu kita katakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sana lillahi ta'ala. Sama lagi. Yang saya hafal waktu kecil. Ya kan? Ini tradisi yang harus kemudian kita tinggalkan dari sekarang. Kenapa? Sebab itu termasuk maksiat. Sementara Rasulullah perintahkan kita di bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan dan stop dari kemaksiatan. Kalau kita ingin membuka peluang menjadi bagian dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Sekecil apapun kesalahan itu indah. Apalagi itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kemudian berjamaah. Ya kan? Nggak ada kemudian dituntun berjamaah. Dan Rasulullah SAW dulu qiyamul lailnya kan cuma 3 malam, Pak. Dan itu pun dilakukan di tanggal 23, 25, dan 27. Artinya dari awal Ramadan beliau tidak ada sholat tarawih berjamaah. Bagaimana mungkin kemudian muncul niat puasa Ramadan berjamaah? Paham yang dimaksud ini? Beliau melakukan qiyamul lail itu kan tanggal 23, 25, dan 27 kan? Sebelumnya beliau nggak hadir. Ini menunjukkan dan mengkonfirmasi bahwa melakukan niat berjamaah itu tidak punya landasan hukum. Tidak ada dalilnya. Ya kan? Kalau andai kata Rasulullah lakukan sholat tarawih itu di awal Ramadan, masih masuk akal lah. Ada kemungkinan dugaan gitu. Lah ini di akhir. Sementara niat itu harus di awal Ramadan. Mungkin antum akan katakan pada saya, mungkin aja antum nggak tahu. Kalau antum tahu silakan kasih tahu saya. Karena kaidah usulnya itu ketika kita menetapkan sesuatu, kita dituntut untuk mendatangkan dalil, bukan orang yang menafikan, dituntut untuk membuktikan dalil. Kaidahnya mengatakan al-mutsbit muqaddam 'ala an-nafi. Al-mutsbit yutlabu bid-dalil wal munfi la yutlabu bid-dalil. Kalau yang tadi itu kaidah lain. Itu terkait ketika ada perselisihan antara para sahabat Nabi SAW tentang kalau ada satu yang menetapkan, ada yang menafikan, maka yang menetapkan diunggulkan daripada yang menafikan. Ini kaidah yang pertama tadi disebutkan. Ya kan? Yang kedua ini adalah orang yang menentukan suatu perkara
itu dituntut untuk mendatangkan dalil. Antum telah melakukan niat berjamaah, ya kan? Maka saya minta pada antum dalilnya mana? Bukan tanya sebaliknya, mana dalil larangannya? Ya kan? Tidak dibalik, Pak. Kalau dalam ibadah itu al-aslu fil ibadah, ya kan? Al-butlan. Ada yang menyebut tauqifiyah. Asal dari ibadah itu batas sampai ada perintah, sampai ada dalil. Kalau dalam masalah makanan itu al-aslu fil asya' al-ibah, bahwa asal dari sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil larangan. Jangan dibalik-balik, ya kan? Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum buktikan dalil. Kalau ada dalil, alhamdulillah. Saya akan ralat nanti kan begitu. Karena kita cari tidak ada. Jangankan yang soi, coba di kitab hadis palsu aja. Di Kitabul Mawdu'at bin Ibnul Jauzi. Ya, atau Al-Alil Masnu' bil Akhbar al-Mawdu', coba cari. Ada apa tidak? Ya kan? Tidak, kita tidak akan temukan itu. Sepertinya itu versi Indonesia. Ya kan? Selalu habis tarawih dilakukan secara berjamaah dan melafadzkan. Ya, dalam satu kasus ini ada 3 bid'ah yang dilakukan. Apa bid'ah yang pertama? Ya kan? Menentukan waktunya dan dilakukan secara terus menerus. Yang kedua dilakukan berjamaah. Yang ketiga adalah pelafatannya. Ya kan? Setelah diverifikasi ternyata tidak ada dalilnya, kan gitu ya. Inilah pentingnya bagi kita untuk verifikasi data, ya kan, dari semua amal yang kita lakukan itu. Jangan-jangan nggak ada ini. Ternyata memang nggak ada setelah ditelusuri. Setelah kita ketahui nggak ada, kita tinggalkan. Jangan ragu, Pak. Karena nanti di akhirat itu kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu masing-masing. Setiap dia diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Kemudian yang berikutnya, ya kan? Sebab terjadinya bid'ah di Indonesia termasuk kesalahan. Kenapa? Kultus pada individu. Mungkin bahasanya agak ekstrim kalau kultus itu. Mungkin fanatis figur. Kalau sudah ada figur tertentu dengan gelar mungkin kiai, habib, profesor, doktor, ya kan? Banyak pengikutnya, seakan-akan itu menjadi barometer kebenaran. Dan orang yang menyelisihinya dianggap menyimpang dari jalan yang benar. Padahal tolak ukur itu bukan soal sedikit banyak orang melakukan. Kalau itu sebagai tolak ukur, Islam ini bukan agama yang benar, karena kita minoritas. Dari total jumlah manusia yang ada sekarang yang konon sampai 7 miliar, 1,8 kan itu muslimnya. Selebihnya apa, Pak? Orang di luar Islam itu 5,2 miliar non muslim. Kalau ukuran minoritas dan mayoritas itu kan kebenaran, kita nggak benar, Pak. Ukuran kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrain lan tadhillu ma idza tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan 2 literatur, jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah sesat selama. Yaitu Al-Quran, ya kan? Dan sunnahku, kata beliau. Nggak akan pernah menyimpang kita. Sekalipun kita
sendirian yang berpegang teguh pada Al-Quran, yakinlah kita berada dalam kebenaran itu. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan tema yang kita akan bahas ini, banyak sebetulnya bid'ah di bulan Ramadan ini. Terkait dengan doa buka puasa. Ini dulu pernah saya lakukan kajian tentang ini ketika saya ngisi di Masjid Metro TV di kisaran 2008-2009. Dan saya minta ke salah seorang wartawan yang undang saya itu kajian rutin kita lama di sini, hampir setahun lebih, hampir 2 tahun. Ada kasus dan kemudian di stop kajian gitu. Saya minta mereka untuk koreksi doa buka puasa yang sangat populer. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan redaksi ini, kalau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, itu palsu. Tidak ada dasarnya. Adapun yang ada dasarnya itu hadis dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya kan? Ada juga Allahumma laka sumtu wa bika amantu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ada kurang lebih 6 redaksi doa ini. Seluruhnya tidak tegak sebagai hujjah. Ya kan? Tidak tegak sebagai hujjah. Imma hadis dhaif syadid karena hadisnya palsu, atau hadisnya lemah. Seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Karena ada seorang tabi'in bernama Mu'ad bin Zuhrah, ini majhul, dan dia seorang tabi'in, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, lalu dimisbahkan itu kepada Rasulullah SAW. Adapun hadis yang makbul, secara parsial juga hadis ini dhaif, namun secara kolektif hadis ini dimungkinkan terangkat derajatnya menjadi hasan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah ketika berbuka puasa itu membaca dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah pergi, kerongkongan basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Secara parsial hadis ini dhaif, namun secara kolektif dari seluruh riwayat yang ada sangat dimungkinkan terangkat derajatnya menjadi hasan. Selebihnya 6 riwayat lain itu ya kan, tidak tegak sebagai hujjah, apalagi wabil khusus yang versi Indonesia itu palsu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang Bapak bisa cek, Pak. Coba di kitab Madhab Syafi'i mana yang membuat kitab, yang buat doa ini. Di kitab hadis mana yang membuat doa seperti ini. Karena saya pernah cek, nggak ada. Ini kurang lebih sekitar ya kan tahun 2009, dan salah satu orang yang hadir di kajian itu merekam, dan kemudian ketika saya sholat di masjid di komplek itu, saya hampir digebukin, diprovokasi sama dia. Ini dia mengatakan di bid'ah, bahkan doa saja itu nggak boleh. Doa apa? Buka puasa.
Padahal saya bicara secara ilmiah, saya nggak nyinggung siapa-siapa. Hampir digebukin Pak, dipegang dari belakang. 2000 ya 2009 seingat saya. Tadi malam saya bawa ponakan saya baru pulang dari Saudi, sholat di masjid, bilang juga anak saya, dulu papa pernah pun digebukin di sini. Tapi alhamdulillah ada jamaah, saya kan tentara yang nanya, kenapa Ustaz? Saya juga bingung, nggak tahu. Oh ini kajian saya di sono dibawa ke sini, padahal saya nggak pernah ceramah di sini, saya bilang. Ada provokator nih, provokator. Ustaz jangan ngapa-ngapain, pokoknya nanti kalau ada apa-apa kita ini aja gitu. Ya saya diem aja. DKM-nya pegang saya dari belakang. Tadinya mau saya banting, cuma saya masih mikir. Ada juga pernah saya belajar silat, Pak. Dulu saya berlatih silat. Bisa, semua saya masih ingat. Bapak lepas aja lah, lepas saya bilang gitu. Nanti masalah Bapak itu. Saya masih kontrol emosi. Dulu 2009. Tapi sekarang udah gak ada lagi yang begitu, alhamdulillah. Ya kan? Iwan sekalian subhanahu wa ta'ala, ini ada sejarah doa itu. Padahal kita menyampaikan, mestinya mereka bukan marah seperti itu. Bahkan adik kiai itu pegang saya ini. Saya pegang, saya bilang kalau kamu kiai duduk di situ tuh ayo kita diskusi. Bukan gini caranya. Bukan gini caranya. Itu yang terjadi dulu. Hanya menyampaikan seperti sama seperti ini. Anda yang tidak setuju buktikan kalau itu benar, kan begitu kan? Selesai masalah. Saya nggak nyebut siapa-siapa, hanya nyebutkan data, dan itu juga yang saya amalkan dulu. Saya diajarin sama kakak-kakak saya dari para saya, dari pesantren mereka. Ketika kita buka bahasa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahim. Ternyata ini doa nggak ada. Itu. Ini termasuk apa? Bid'ah. Profesor Dr. Muhammad Hussein Al-Ghazali hafizahullah ta'ala dalam kitab Qawaid Ma'rifatil Bidah, jadi kaidah pertama dari turunan kaidah yang pertama dari yang tiga utama ya. Jadi kaidah bid'ah itu kaidah utamanya tiga. Ini turunan dari kaidah yang pertama. Beliau katakan kullu ibadatin tastanidu ila hadisin maghdub ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah atau amal yang berlandaskan pada hadis palsu itu bid'ah. Dan ini sebetulnya lebih dari palsu. Dengan redaksi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu enggak punya sanad, Pak. Tapi kalau antum mau tahu sanadnya apa namanya, sumbernya, cari di buku yang di emperan yang dijual di terminal itu, baru ada. Tapi kalau di kitab-kitab muktabar, baik kitab hadis ataupun kitab fikih lintas mazhab, nggak akan pernah ketemu dengan redaksi itu. Apalagi antum cari dia nggak akan pernah ketemu. Atau di Muwatta'nya Imam Malik, atau Musnad Imamul Azamnya Abu Hanifah, atau Musnad Imam Ahmad, nggak akan ketemu redaksi. Ya kan? Apalagi di Sahih Bukhari. Hatta di Kitabul Mawdu'at punya Imam Ibnul Jauzi yang menghimpun hadis-hadis palsu pun tidak ada. Coba buktikan. Sekarang gampang, antum bisa cek di, ya kan? Sangat mudah sekarang itu. Saya berharap suatu saat ada teknologi yang kalau orang ceramah rekam begini nanti muncul data gitu. Oh ini palsu, ini benar gitu kan. Saya berharap itu ada gitu. Biar orang nggak gampang apa menyampaikan sesuatu tanpa dasar. Jadi doa berbuka puasa dengan redaksi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau ini disebahkan kepada Rasulullah, ini palsu, tidak ada hadis. Termasuk kemudian apa istilahnya kemarin saya dapatkan di Blok M itu bilalan tarawih, ya kan? Yaitu seruan untuk baca sholawat pada Nabi, ada para sahabat
Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu, ya kan? Itu juga termasuk perkara yang diada-ada, termasuk perbuatan bid'ah. Saya kumpulkan hadis-hadis sholawat itu ada kurang lebih 15-an, Pak, yang sahihnya, yang makbulnya, dengan varian tingkatan, ada yang sahih dan minimal itu hasan riwayat. Dari ke-15 itu gak ada anjuran baca selawat di sela, ya kan, di sela rakaat itu, antara sholat tarawih, tidak pula sholat witir. Sebetulnya gampang sekali kalau kita mau cek, kan Rasulullah sholat malamnya bersama sahabat kan cuma 3 malam, Pak. Coba cek semua redaksi hadis, nggak ada satupun yang menjelaskan di sela-sela itu Rasulullah perintahkan sahabat untuk melakukannya. Tidak pula zaman sahabat mulia Umar ketika dikembalikan sholat berjamaah tarawih itu dengan imam sahabat mulia Ubay bin Ka'ab, nggak pernah ada. Coba cek juga ada nggak ada juga. Atau di bukunya Madhab Syafi'i, baik punya Imam As-Syirazi, ya kan, Muhadzab, atau bukunya Imam Nawawi itu syarahnya Majmu' Syarah Muhadzab, nggak akan ada. Saya belum dapatkan sejarah kapan praktek ini dilakukan dan siapa kemudian yang melakukan pertama kali, tahun berapa. Saya inginkan waktu, nanti saya cari. Mudah-mudahan tahun depan sudah dapat itu. Karena untuk mendapatkan itu tidak mudah. Ya kan? Kita coba cari tahu. Kan ada yang membaca, kemudian ragam bacanya pun beda kan. Ada yang cuma kepada Nabi saja, kalau di kampung saya cukup Allahumma sholli ala Muhammad, gitu doang kan. Nanti itu ada sebut Abu Bakar, ada Omar, ada sahabat-sahabat yang lain gitu. Ada bacaan-bacaan agak asing bagi saya, ya tidak sesuai dengan yang saya dapatkan waktu kecil dulu gitu. Artinya ketika ada perbedaan antara satu tempat bacaan dengan yang lain, itu artinya itu tidak punya landasan. Itu hasil apa? Inovasi. Dan itu tidak boleh, termasuk kemudian doa sela antara tarawih dengan witir yang dikenal dengan doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin, ya kan, walil zakati fa'ilin walima indaka talibin wali abwika rajin wali huda mutamassikin. Masih ingat sedikit, ya kan? Itu adalah doa-doa yang tidak punya landasan. Kalau itu disebahkan kepada Rasulullah, itu dusta atas nama Rasulullah. Konsekuensinya berat, bukan hanya bid'ah, ancaman neraka. Sebab man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiap-siaplah mendapatkan tempat duduknya dari api neraka. Kalau tidak tahu mengamalkan itu, minimal itu adalah bid'ah, perbuatan sia-sia, amalnya tertolak, ya kan? Sebab orang melakukan ini ada sesuatu, bisa kena figuritas tadi, karena ada figur yang melakukannya, bahkan yang menganjurkannya, bahkan dicarikan pembenarannya, sehingga kemudian orang awam merasa aman. Tidak aja melakukannya, siapa kita dibanding dia, apalagi keturunan ini gitu. Padahal keturunan itu tidak menjamin, ya kan? Atau disebabkan kreasi individu, yaitu semangat ingin beramal tanpa ilmu. Jadi sebab terjadinya bid'ah di Indonesia ini, satu, ya kan, yang dikenal dengan sinkretisme budaya,
pencampuran antara budaya lokal dengan ajaran kita. Yang kedua adalah fanatis pada figur. Yang ketiga, minimnya literasi agama. Yang terakhir, semangat beramal tanpa ilmu. Itu sebab utamanya itu. Yang terakhir ada yang berkaitan dengan tata cara witir. Witir di kita umumnya bagaimana, Pak? 2-1. Kebayang antum niatnya witir tapi sholatnya 2 rakaat. Sadar nggak gitu? Tapi karena dari kecil kita lakukan begitu, seakan-akan itu benar. Padahal yang harus lakukan adalah 3. Ya kan? Kalau sunnah kauliyahnya boleh 1. Ada seorang sahabat bilang ke Rasulullah, bagaimana sholat malam ya Rasulullah? Masna, fa in khifta suha fa'utir bi wahidah. Bagaimana sholat malam ya Rasulullah? Kata beliau, 2. Kalau khawatir subuh, cukup lakukan 1. Dan juga Rasulullah pernah mengatakan, autiru bi thalathin, aus khamsin, aus sab'in. Lakukanlah witir 3 kali. 3 rakaat. 5, 7. Wala tusyabbihunna bil maghrib. Jangan kalian serupakan dengan maghrib. Itu pesan beliau. Bagaimana menyerupai maghrib? Yaitu ada tahiyat awalnya. Jadi sholat witir yang 3 rakaat itu sama dengan maghrib. Supaya tidak sama dengan maghrib, adalah hilangkan tahiyat awalnya. Artinya 3 rakaat sekaligus. Dan ini diperkuat oleh pernyataan Aisyah ketika ditanya tentang sholat malamnya Rasulullah. Dalam satu riwayat beliau katakan, Rasulullah itu tidak lebih sholat malamnya baik di luar atau di bulan Ramadan dari 11 rakaat. Karena yusolli arba'an fala tas'al an husninna wa tulihin, kata beliau. Summa yusolli arba'an fala tas'al an husninna wa tulihin. Summa yusolli thalathan fala tas'al an husninna wa tulihin. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Dulu Nabi SAW, ya kan, sholat itu kata beliau 4 rakaat, jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Lalu kemudian beliau lakukan 4 rakaat lagi, jangan tanya bagus dan panjangnya. Dan kemudian beliau sholat 3 rakaat, jangan tanya bagus dan panjangnya. Saya sudah jelaskan bagaimana bolehkah 4 rakaat atau kemudian, ya kan, 2 atau 4 gitu kan. Sudah pernah saya jelaskan sedikit kemarin kan? Sehingga saya ada yang bertanya waktu itu, di sini atau di mana? Di sini kan? Oke, jadi nggak perlu saya ulang lagi. Ya kan? Jadi poinnya di sini adalah 3 rakaat sekaligus. Yang 5 rakaat pernah Rasulullah lakukan. 2 rakaat kali 4 plus 5 tanpa tahiyat. 13 rakaat pernah Rasul lakukan. Pernah 7 rakaat sekaligus. 9 rakaat tahiyat awalnya di rakaat 8. Ya kan? Nah, kemudian kita merutinkan, tidak merutinkannya itu keliru. 2 niatnya witir, tapi 2 plus 1. Itu juga kesalahan. Ya kalau kita nggak tahu sih benar-benar nggak ada masalah kan? Seperti itu. Tapi setelah tahu, iya kan, harus dihindari. Termasuk kemudian menghidupkan malam 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Ya kan? Kenapa orang kita begitu malam Idul Fitri itu, ya kan, ada yang Masya Allah nggak tidur malam, ada yang qiyamul lail baca Quran, ada yang begadang, akhirnya subuhnya kelewat, sholat idnya kelewat. Ini saya dapatkan dulu dari diskusi, Pak. Saya pernah dimasukkan sekitar 2011 ya. Nggak tahu siapa masukkan ke grup. Grup itu isinya para kiai,
Ustadz Habaib, ada beberapa dari Yaman, kemudian dari Mesir, dari Emirat seingat saya, dari Brunei, dari Malaysia, kumpulan 200-an orang. Saya lihat diskusinya, wah ini mah sarang macan ini. Tapi saya senang kalau masuk gitu. Kemudian saya lemparin postingan, pernyataan gitu. Ribut mereka kan. Ngadapin orang kayak gini gampang. Sentuh emosinya, sentuh nasabnya, sentuh kehormatannya, sentuh. Mereka biasanya emosi. Nanti kelihatan mana yang berilmu, mana yang tidak kelihatan. Biasanya habis itu saya matikan, saya tidur, Pak. Itu biasa saya lakukan sebelum tidur. Ya kan? Selama 1 bulan. Pagi saya lihat, Masya Allah penuh itu. Di antara diskusi itu berkaitan dengan itu kebiasaan Wahab itu gampang membid'ahkan orang, menghidupkan malam Id, katanya kan. Dibilang bid'ah, nggak ada dalilnya. Nih dalilnya, bawakan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ada juga dari Imam Baihaqi dan seterusnya. Sehingga saya juga ada Tabrani, ada Asbahan, ada Targhib. Kita telusuri datanya. Ya kan? Ternyata hadis ini palsu. Minimal itu adalah dhaif kalau bagi yang nggak tahu. Aslinya ini maudhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Umamah Al-Bahili. Dia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qama lailatal 'id muhtasiban," ya kan? "La yamuta qalbuhu yawma tamutul qulub." Ada versi juga mengatakan, "Man ahya lailatal 'id la yamuta qalbuhu yawma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya hatinya tidak akan mati di saat seluruh hati manusia itu mati. Atau versi lain, barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id ini, maka niscaya hatinya tidak akan mati di saat seluruh hati manusia mati. Nggak ada kata mutahzibah di versi yang lain. Yang diriwayatkan Ibnu Majah itu ada Baqiyah bin Walid namanya. Dia mudallis. Jenis tadlisnya ini taswiyah, menghilangkan orang yang bermasalah di antara 2 orang thiqah. Ini tadlis taswiyah. Itu definisinya, isqatu dhaif baina thiqataini laqiya ahaduhum al-akhar. Itu menghilangkan 2 perawi dhaif atau dhaif bermasalah, ya kan, yang berada di antara 2 thiqah, di mana kedua thiqah ini saling bertemu antara satu dengan yang lainnya. Dan diduga kuat bahwa yang dihilangkan ini adalah seorang bernama Amr bin Harun Al-Balkhi. Ya kan? Umar bin Harun Al-Balkhi. Siapa dia? Kata Imam Ibnu Hajar, ya kan? Dalam Tahdhibut Tahdhib atau Taqribut Tahdhib, dia dituduh oleh ulama sebagai pendusta. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, dia mengutip pernyataan Imam Yahya bin Ma'in, kadzab khabith, katanya. Ini pendusta, sangat buruk ini. Dia pendusta. Ya kan? Karenanya kemudian hadis ini adalah palsu. Nah, mengamalkan hadis palsu, konsekuensinya adalah bid'ah, sebagaimana dikatakan Profesor Dr. Muhammad Hussein Al-Jizani.
Ya kan? Asalnya karena kita bertakarub kepada Allah itu harus dengan sesuatu yang disyariatkan. Sementara ini hadisnya palsu. Berarti perkara itu tidak disyariatkan karena minimal derajat hadis yang boleh diamalkan itu adalah hasan li ghairi. Sementara ini adalah palsu. Di mana Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala pernah berkata sebagaimana dikutip oleh murid senior beliau Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam kitabnya namanya Al-Qaulul Badi' bis Salati 'ala Syafi, bahwa ulama telah bersepakat, berijma' bahwasanya hadis dhaif syadid itu mutlak tidak boleh diamalkan dalam agama ini. Lalu beliau jelaskan tentang kriteria dhaif syadid itu apa? Yang pertama, ada perawi yang pendusta, dituduh berdusta, atau hafalan yang sangat buruk. Terkait dengan hadis ini, ya kan? Karena ada seorang bernama Umar bin Harun al-Balkhi, dia pendusta, maka hadis ini mutlak tidak boleh diamalkan. Kalau diamalkan, arti kita menghidupkan malam itu berlandaskan hadis ini, maka amal yang kita lakukan itu adalah bid'ah, termasuk perbuatan yang sia-sia. Sebab Rasulullah pernah bersabda, "Man amila amalan laisa ada amruna fahuwa." Barang siapa yang mengamalkan suatu perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, otomatis tertolak. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa dicerna dengan baik terkait dengan beberapa bid'ah yang paling familiar dilakukan oleh saudara kita, termasuk kita dulu, dan sekarang alhamdulillah kita tinggalkan, dan sekarang mungkin masih ada sebagian saudara kita kaum muslimin, ya kan, mengamalkannya. Kajian ini bukan untuk menghakimi siapa-siapa. Ini sifat adalah pencerahan, hidayatul bayan. Soal diterima atau tidak itu urusan lain. Yang penting kewajiban saya sudah menyampaikan pesan ini. Kalau ada kritik dan saran, silahkan saja, tidak ada masalah. Tidak perlu ditanggapi dengan emosi. Kalau bisa kasih data yang lebih kuat pada saya. Kalau memang apa yang saya sampaikan tadi, saya katakan hadis yang dhaif, hadis yang misalkan palsu, kemudian ada hadis yang sahih, kasih tahu saya, insya Allah kita lakukan koreksi. Ya kan? Saya kira itu jauh lebih baik. Tapi kalau Anda tidak pernah mendatangkan kepada saya dalil, ya saya tetap pada keyakinan saya. Ya silakan Anda melakukan sesuai dengan keyakinan Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan? 1, 2 sebelum kita tutup. Itu ada. Subhanal malikil quddus subuhul quddusul malaikatu wa ruh. Ya ada. Itu hadisnya benar. Dan hal yang sama dibaca pada saat ruku dan sujud. Iya. Itu ada sama dengan doa ruku dan sujud. Itu dibaca setelah witir. Wallahu ta'ala alam. Oke. Setiap orang dalam hatinya. Cara niatnya itu seperti apa? Niat itu seperti awal dengan itu yang saya itu niat dalam hati atau gimana? Terus yang kedua mengenai baca puasa. Gimana? Menurut syariat, ketika mau buka puasa, Bismillah atau baca dhahabat dama. Ya, terima kasih. Taib, masalah berniat itu cukup, ya kan, di dalam hati kita. Niat puasa itu karena Allah. Masalah apakah setiap malam atau hanya di malam pertama, khilaf bainan ulama ada ya.
terjadi persisian pendapat di kalangan para ulama. Namun saya lebih cenderung kepada pendapat yang cukup hanya di malam pertama saja. Sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, alasannya sebab Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi puasa Ramadan ini puasa satu kesatuan. Ya, sehingga kemudian cukup hanya di malam pertama. Tapi kalau kemudian kita ingin mengikuti pendapat yang mengatakan setiap malam, tidak masalah juga. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wajib niat itu puasa niat puasa itu tiap malam. Karena itu termasuk keumuman hadis yang diriwayatkan Nasai dan Darimi tadi. Barang siapa yang tidak mencanangkan niatnya sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Masih tercover dengan keumuman hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Kecuali, ya kan, bagi kita yang memahami ini, yang berkeyakinan bahwa cukup di malam pertama, lalu kemudian ada udzur syar'i, kita nggak berpuasa, wanita haid, kita safar atau sakit, maka ketika ingin mengawali puasa kembali, itu wajib tajdidun niyah, memperbaharui niatnya. Pertanyaan, wallahu ta'ala, pertanyaan yang kedua, kalau kita paham makna doa buka puasa itu, dhahabat dhama' wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah pergi, kerongkongan telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Ini mengisyaratkan bahwa buka itu telah dilakukan baru baca, Pak. Nah, kesalahan kita adalah, ini penting, bagus, terima kasih Anto. Kesalahan dalam hal ini adalah menempatkan doa sebelum buka. Begitu terdengar azan, lalu baca dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu kesalahan. Bagaimana dikatakan dahaga telah pergi? Minum belum? Kerongkongan basah, belum ada yang masuk ke kerongkongan. Ini adalah kesalahan. Bisa kemudian menjadi bid'ah walau doanya benar kalau penempatannya salah. Jadi yang betul adalah setelah antum makan minum baru tuh dapat tuh bahwa talalil wa thabatal ajr insyaallah. Sebelumnya antum baca bismillah. Ya kan, baca bismillah, makan dulu baru doa. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.